Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, sekalipun yang datang 20.000, kami percaya Tuhan ada di tempat ini dan kita boleh tetap memiliki roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan juga ada yang di rumah. Shalom. Yang ada di rumah, biarlah satu keluarga pun juga boleh mempersiapkan diri di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sinode kita yang beberapa minggu ini memberikan satu tema. Nah, kalau yang minggu pertama kemarin firman Tuhan disampaikan Bapak Gembala kita tentang berjaga-jaga di akhir zaman. Kemudian minggu kemarin yang disampaikan hambanya Pak Pur, yaitu hidup kudus di akhir zaman. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Heru tadi yang sudah ibadah pertama sudah disampaikan, dan kita melanjutkan ibadah yang kedua dengan tema yang sama, yaitu kesucian dan kebangunan rohani. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kesucian dan kebangunan rohani ini kita mau belajar satu pribadi yang Tuhan pakai sedemikian rupa, yaitu Paulus di dalam pelayanannya. Di dalam ayat yang pertama dan kedua tadi dikatakan sebagai teman-teman sekerja,
Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji nama Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Rasul Paulus ini, mereka tidak sia-siakan. Dan Rasul Paulus ini boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia dan anugerahnya ini. Apapun kondisi, apapun keadaannya, Rasul Paulus ini memiliki kehidupan yang sungguh Tuhan pakai luar biasa. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang ada, mereka tetap bersyukur bahwa itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini pun kalau saudara ada di tengah-tengah kita, ini pun juga oleh karena kasih karunia. Di mana Tuhan tadi sudah memberikan keselamatan. Keselamatan dari apa? Nah, kalau saat ini masa-masa pandemi, kita diselamatkan oleh COVID. Amin. Amin. Nah, sekalipun kita yang sudah kena COVID, tapi Tuhan sudah memberikan kesembuhan dan penyertaan dan perlindungan daripadanya. Nah, ini yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya jangan sia-siakan keselamatan. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan beri di dalam hidup saudara dan saya. Dan saya bersyukur yang ada di Losari juga hadir di tempat ini. Saya bersyukur diberikan kekuatan. Tadi kebaktian pertama Agus sudah datang. Nah, dan yang lain ada Pak Is, terima kasih Pak Is. Ibunya mana Pak Is? Oh, masih di Jakarta, puji Tuhan. Nah, kita harus bersyukur ada di tengah-tengah ini. Nah, Paulus menasihatkan jemaat di Korintus agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan cara memberi teladan di dalam kehidupannya. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya ini membangun yaitu kerohaniannya dan bertumbuh dewasa di dalam Kristus seperti yang telah dilakukan Paulus ini. Jadi di dalam anugerah keselamatan, anugerah setia Tuhan itu, Rasul Paulus ini tidak menyia-nyiakan dalam hidupnya. Dia memberikan teladan. Nah, Bapak Ibu, sebelum Rasul Paulus dipakai Tuhan, dulu dia sebagai orang yang menganiaya jemaat-jemaat yang ada. Sebelum Paulus dipakai Tuhan, dulu dia namanya Saulus, yang membenci anak-anak Tuhan. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dijamah Tuhan, kehidupannya mulai berubah. Dari hari lepas hari, dari bulan lepas bulan, bahkan dari tahun lepas tahun. Tuhan menyatakan karyanya atas kehidupan Paulus ini. Sehingga Paulus ini tidak dijauhi oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena melihat bahwa notabene dia adalah dulu seorang penganiaya jemaat Kristus. Kalau kita, jangankan sebagai penganiaya, kalau kita di sini mungkin ada yang jadi geng atau mungkin jadi preman. Mau mendekatin enggak, saudara? Apalagi premannya bengis gitu ya. Kayak Hercules gitu, ya. Kalau di Indonesia Hercules, siapa lagi? John Kay dan siapa lagi? Banyak lagi. Orang-orang yang mau dekat aja pada takut. Tetapi setelah dijamah Tuhan, hidupnya menjadi teladan dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagaimana caranya kita dapat membangun kerohanian kita seperti Rasul Paulus ini. Nah, setidaknya ada 3 hal bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebangunan rohani.
Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dan keempat di sana dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Jadi untuk saudara dan saya, untuk dapat membangun kerohanian kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup tidak menjadi sandungan. Nah, ini sudah dikerjakan teladan yang baik oleh Rasul Paulus ini. Memang tidak mudah, saudara. Untuk menjadi batu sandungan ini, untuk tidak menjadi batu sandungan ini tidak mudah yang Rasul Paulus kerjakan, saudara. Di tengah-tengah keberadaan notabene dia sebagai penganiaya jemaat, orang yang bengis, orang yang kejam. Tapi ketika zaman Tuhan itu dinyatakan, ada proses yang begitu luar biasa. Dulu ketika saya baru mengenal Kristus dan hidup lahir baru, itu masih saja saudara, ngomong kotor, ngomong perkataan-perkataan yang jelek, yang menjadi batu sandungan bagi teman-teman saya itu sering saya lakukan. Karena belum ada pengenalan pribadi secara lebih lagi di hadapan Tuhan. Namun setelah mengerti apa itu artinya, kasih karunia yang sudah diberikan sama Tuhan, akhirnya perubahan demi perubahan. Nah, kalau di sini di Cirebon itu seringkali kalau ngomong masalah apa itu, binatang itu sering enak ya, nyeplosnya itu enak. Maaf kata, kirik atau monyet. Waduh. Jadi saya dulu waktu pertama kali masuk Cirebon kaget, saudara. Saya gantengnya gini kok dibilang monyet, saudara. Saya dibilang kirik. Waduh, ini benar-benar menghina sekali nih. Apalagi Tuhan menciptakan kita itu sempurna adanya. Amin. Coba kalau saudara dibilang kirik, bagaimana? Artinya gimana? Kemerongsong ya. Artinya panas ya. Nah, tapi mulai saya belajar untuk saya juga tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor pada waktu itu. Karena apa? Akan menjadi batu sandungan. Atau saat ini kalau kita yang menjadi orang tua dan punya anak laki-laki, nyuruh anaknya enggak ngerokok, tapi bapaknya sendiri kayak kereta api, ngebul, ya. Jadi batu sandungan. Nah, atau dengan kata lain ada lagi, kalau kita disuruh apa? Berbohong. Bilang sama nanti kalau ada tamu, bilang sama anak-anaknya, nanti kalau ada tamu tolong ya bilang papanya lagi tidur. Jadi batu sandungan, berbohong. Nah, ini juga tidak menjadi teladan bagi kita. Kita mau supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang nyatakan di dalam kehidupan Rasul Paulus ini, itu membuahkan satu karya yang luar biasa. Tidak mudah memang saudara, tapi kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah disucikan kehidupan kita, sehingga kehidupan lama kita boleh kita tinggalkan, dan kita boleh mengenakan pakaian yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi sandaran, Kristuslah yang menjadi cerminan gambaran tentang kehidupan karakter yang ilahi, yang sepatutnya kita anak-anaknya, kita pengikut-pengikutnya, kita murid-muridnya, kita anak-anaknya ini harus meneladani kehidupan Kristus. Melalui apa? Sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita, tindakan kita. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Puji nama Tuhan. Nah, Paulus pernah mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus belajar hidup menjadi tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan sebagai pengikut Kristus,
Apa yang kita lakukan sehari-hari itu akan mencerminkan yang terbuka bagi orang lain. Oleh sebab itu, penting agar hidup keseharian kita itu selaras dengan ajarannya atau selaras dengan firman-Nya, agar hidup kita ini boleh memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang Rasul Paulus ajarkan di dalam kehidupan kita, untuk kita bagaimana cara kita hidup suci dan membangun kerohanian kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Jadi hal yang kedua, supaya kita bisa membangun kehidupan rohani kita, kesucian kita, maka kita harus hidup dalam kemurnian. Pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita ini juga tidak terlepas yang namanya proses. Kalau tadi pagi Pak Heru sampaikan di Karanggetas itu banyak apa? Banyak toko apa? Toko emas. Nah, banyak toko emas, dan kita boleh melihat bagaimana proses pembuatan emas itu supaya emas itu benar-benar berkualitas dengan baik. Nah, emas itu harus diproses sedemikian rupa, dipanaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kemurnian yang luar biasa. Sebaliknya dengan kehidupan saudara dan saya, harus mau diproses. Prosesnya ini harus sakit, saudara. Prosesnya ini dibutuhkan satu kerelaan hati untuk kita mau dibentuk, kita mau diubahkan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Nah, sehingga di dalam tujuannya untuk kita diproses, tujuannya agar suatu saat kita dapat hidup sepenuhnya, menanggalkan manusia lama, dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tentunya dalam proses tersebut ada bagian kita untuk berjuang, untuk tidak mengikuti kehendak daging, tetapi menurut kehendak roh. Jadi untuk menuju ke sana itu, di dalam kemurnian ini perlu namanya proses. Tidak instan, saudara. Kita masing-masing pribadi di dalam pengiringan akan Tuhan itu ada yang baru percaya kepada Tuhan atau mungkin mengikut Tuhan baru mungkin 2 tahun, 3 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Dan bahkan ada yang berpuluh-puluh selama hidupnya sudah percaya sama Tuhan. Tetapi anehnya, kehidupannya tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi seringkali terkadang tadi di poin yang pertama menjadi batu sandungan. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun kita mengiring Tuhan. Semestinya ada progres yang semakin nyata ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan rohani itulah yang membuat saudara dan saya hidup tidak menuruti keinginan daging ini. Tidak turut akan kehendak dunia ini. Rasul Paulus pada saat mereka mengalami kehidupan yang lama dulu, untuk dia dipakai Tuhan sedemikian rupa, tidak mudah, saudara. Sekalipun dia di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka menjadi berkat di sekelilingnya, Rasul Paulus ini dengan tekun, dengan sabar, mereka melakukan bagiannya. Dia mematikan kedagingannya. Sehingga Rasul Paulus ini mendapatkan satu kekuatan baru di dalam Tuhan. Sehingga rohnya ini semakin dibangun dari hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya
ketika saudara diproses sama Tuhan, kita harus taat, kita harus tunduk pada perintahnya. Bukan kita melawan akan proses yang diberikan itu, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita menyerah di hadapan Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang seharusnya kita boleh lakukan di hadapan Tuhan ketika kita mau diproses sama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat saudara dan saya, terkadang di dalam proses itu, jujur, kita seringkali memberontak. Kok gini ya? Kok gini ya? Kenapa Tuhan perlakuan saya begini? Pekerjaan saya begini Tuhan. Usaha saya kok bangkrut begini Tuhan. Anak-anak saya kok gini Tuhan. Keluarga saya kok gini Tuhan. Terkadang menyalahkan diri sendiri. Dan bahkan yang lebih kejam lagi menyalahkan Tuhan. Kenapa semuanya ini terjadi? Sakit penyakit gak ada ujung-ujungnya sembuh. Kenapa ya Tuhan? Padahal saya sudah berbakti sama Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semua. Jadi ketika kita boleh masuk di dalam prosesnya Tuhan, disitulah pimpinan demi pimpinan, tuntunan demi tuntunan, Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau seorang diri. Ada tangan Tuhan menyertai saudara dan saya. Akan mengangkat setiap beban itu. Dan beban itu akan menjadi ringan adanya. Amin. Puji nama Tuhan. Satu proses pemurnian dalam kehidupan membuat kehidupan pribadi saya dibentuk Tuhan dari hari lepas hari. Nah, ketika waktu saya masih muda, hobi saya itu dulu senangnya main bola. Nah, setiap hari Sabtu, Minggu itu, waduh saya keliling kemana-mana. Tidurnya di hotel, enak saudara. Karena waktu itu ikut turnamen di mana-mana. Nah, namun di hati kecil saya, bukan hati kecil, hati besar saya itu tidak ada rasa damai dan sejahtera sekalipun saudara. Sekalipun mangannya enak di hotel saudara. Nah habis main nanti dikasih uang, enak saudara. Tetapi enggak ada rasa damai di dalam hati saya. Karena apa? Di dalam setiap saya main bola di situ, terkadang kalau orang disakiti itu, pengennya apa? Membalas. Coba kalau saudara main bola kakinya ditendang dengan sengaja gitu, pasti saudara, awas ya, dilihat nomor punggungnya siapa namanya. Pasti akan itu. Nah dari situ saudara, hati saya itu gelisah sama sekali. Akhirnya saya tinggalkan itu semua. Dan Tuhan gantikan sungguh luar biasa. Ketika saya mau menyalipkan kedagingan saya, keegoan saya di hadapan Tuhan, Tuhan gantikan sungguh luar biasa. Saya bisa memainkan alat-alat musik. Tidak ada seorang pun yang ngajarin saudara, dengan otodidak saya lakukan. Nah kalau semua ini tidak saya lakukan dan tidak mematikan kedagingan saya pada waktu itu, mungkin saya tidak akan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Mungkin saya masih senang dengan kemewahan dunia yang ada. Saya tinggalkan kesenangan saya, hobi-hobi saya yang dulu itu. Dan saya tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan Tuhan memakai kehidupan saya untuk menjadi hambanya di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bukan satu kebetulan, ini adalah satu proses yang harus saya alami. Prosesnya tidak mudah saudara. Untuk meninggalkan kesenangan yang demikian itu. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Ketika saya mengingat pribadinya, dan disitulah
saya mulai tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Untuk dimurnikan. Sehingga kebangunan rohani ini terjadi dari hari lepas hari. Puji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan kehidupan saudara dan saya. Kehidupan lama apa yang masih ada di dalam kehidupan saya, saudara dan saya. Kalau saudara mau dibentuk Tuhan pagi hari ini dan siang hari ini, mau kita berubah di hadapan Tuhan. Mau memiliki kehidupan yang dimurnikan, terlebih hati kita. Amin. Yang suka dongkol, yang suka marah, yang suka bertengkar, mari kita mau tanggalkan kedagingan itu semua. Kita mau mengikuti, menuruti kehendak Roh. Sehingga saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, dikatakan demikian. Dalam pemberitaan kebenaran, dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dengan memberitakan kebenaran di dalam hidup kita, akan menjadi berkat bagi orang lain. Selain itu, kerohanian kita juga akan terbangun seiring dengan seringnya kita memberitakan kebenaran kepada orang banyak. Jadi, yang ketiga adalah yang terakhir di sini, kita harus hidup memberitakan kebenaran. Puji nama Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini dalam situasi dan kondisi pada saat mereka di penjara, itu hal tidak mudah, saudara. Di penjara, saudara bisa memberitakan Injil itu enggak semudah yang kita bayangkan. Tapi ketika Tuhan sudah memproses dan memakai dan menjamah kehidupan Rasul Paulus ini, tadi dikatakan mereka tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi yang ada sekalipun mereka sesulit apapun, dikatakan tadi ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, sebagai orang yang nyaris mati, sungguh kami hidup. Dalam keadaan yang nyaris mati, namun Rasul Paulus ini tetap memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Apa yang dilakukan di dalam penjara itu sekalipun dia nyaris mati, firman-firman itu tetap disampaikan. Sehingga menguatkan narapidana-narapidana yang lainnya. Dan disitulah Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin situasi kondisi kita tidak sama seperti Rasul Paulus waktu di penjara. Mereka memberitakan firman Tuhan. Setidaknya, seringkali mungkin kita ada di rumah sakit atau saudara lagi terbaring di rumah sakit. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pasti kalau di rumah sakit itu ada pasien-pasien yang lain. Dengan keberadaan kita pun sebetulnya bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat bagi mereka. Ada satu kesaksian yang luar biasa
ketika kami membesuk saudara-saudara kita yang sakit, dia bersaksi sama-sama temannya yang sakit itu. Dia bilang, itu siapa? Itu teman-teman gereja. Itu ada Bapak Gembala, itu ada Pak Pendeta, dan itu juga ada jemaat-jemaat yang lain. Melihat situasi dan kondisi yang ada itu, orang yang belum percaya kepada Tuhan itu heran. Melihat orang percaya, orang-orang Kristen yang sakit itu didoain, ya, terus dispot sedemikian rupa sehingga cepat sembuh. Dan ada satu sukacita sekalipun mereka dalam keadaan sakit. Dan saya bersyukur dengan kesaksian-kesaksian itu menguatkan yang lainnya. Dengan cerita-cerita itu akhirnya apa? Ibu ini bisa mewartakan kabar sukacita Injil Kristus. Sehingga melalui semuanya itu ada jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Sekalipun keadaannya tidak memungkinkan. Saya pernah, waktu saya masih kerja di PEN-IN dulu, pertama kali itu saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya nggak tahu saudara, karena teman saya ternyata masih anggota keraton yang ada di Kesepuan. Nah, ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya disemprot saudara, saya dimaki-maki saudara. Apakah saya luntur dari semangat itu? Tidak saudara. Saya berdiam diri, saya nggak ngelawan saudara, saya tidak membela. Tapi bagian kita adalah menyampaikan kabar sukacita Injil Kristus itu. Sekalipun dia belum terima kepada Tuhan, namun kita sudah memberikan bagian kita. Memberitakan firman Tuhan. Sekalipun situasinya tidak kondusif, tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan menyertai. Sehingga ributnya itu hanya sementara, saudara. Dan di sananya akhirnya saya dengan hikmat yang daripada Tuhan, tetap bergaul karena satu bagian, saudara. Dan puji Tuhan, salah satunya istrinya Bapak Pendeta Irwan Hartono yang meninggal itu. Nah, itu salah satunya juga diinjilin sehingga mereka bisa ibadah anak-anak muda pada waktu itu. Puji Tuhan. Nah, ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itu sebabnya melalui kehidupan Rasul Paulus ini, kita mau teladani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bangun kesucian dan kebangunan rohani hidup kita di dalam Tuhan. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan akan menjadi berkat di tengah-tengah di mana saudara berada. Amin. Mau menjadi teladan seperti Rasul Paulus? Kalau kita mau, mari kita nyatakan iman kita. Mau kita nyatakan hati kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya mau Tuhan pakai. Tuhan, saya mau kehidupan saya diubahkan. Kerohanian saya mau dibangun dari hari lepas hari. Dengan apa tadi? 3 hal yang harus kita lakukan tadi apa? Tidak menjadi sandungan. Terus yang kedua apa? Ya? Ayo. Yang kedua tadi apa? Harus apa? Dimurnikan. Dimurnikan dari setiap hal yang tidak berkenan sama Tuhan, kita harus mau dimurnikan sama Tuhan. Dan yang terakhir, tetap kita harus menjadi pemberita kabar baik, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Maka kehidupan kita akan dilimpahkan dengan anugerah berkat setianya. Puji nama Tuhan. Mari saya undang para pemain musik dan song leader singer untuk maju ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh
kuasamu. Sekali katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. kerjakan dengan perkara-perkara yang ajaib di tempat ini Bapa. Roh-Mu yang kudus memenuhkan setiap kehidupan umat-umat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Untuk kami boleh dibangun kehidupan roh kami di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali dikatakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat setia-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kiranya pagi yang penuh dengan segala anugerah berkatan ini, melalui kebenaran firman-Mu, bawa hidup kami jemaat-Mu, baik yang hadir pada siang hari ini maupun yang ada di rumah. Biar kuasa firman-Mu Tuhan mengubah hati kami, untuk kami boleh membangun kehidupan rohani kami di dalam kesucian kami, sehingga hidup kami semakin dipakai Tuhan, kehidupan kami semakin menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya bawa hidup kami lebih lagi Tuhan, untuk kami siap dimurnikan, dan kami tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan terlebih kami juga boleh menjadi berkat lewat pemberitaan firman yang boleh kami sampaikan kepada saudara-saudara kasih kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu yang membuat kehidupan kami semakin dibangun dalam kekristenan kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya Roh-Mu yang kudus tetap bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin memberkati pagi hari ini buat segenap jemaat-Mu yang sudah hadir bersama dengan kami maupun yang ada di rumah. Engkau limpahkan kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau limpahkan anugerah berkat-Mu, sehingga jemaat-Mu ini tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah beri untuk mereka kerjakan bagi Engkau Tuhan. Berkati apa yang menjadi persoalan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan teguhkan dan kuatkan hati mereka, yang berbeban berat dan berletih lesu Tuhan beri kelegaan, kesentosan atasnya Tuhan. Kuasa-Mu yang memerdekakan, kuasa-Mu yang memulihkan, kuasa-Mu yang menyembuhkan, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang minggu-minggu ini mereka berulang tahun. Tuhan, kami memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati 1 tahun lagi, dia bisa memasuki hari-hari yang ada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, dalam setiap usaha pekerjaan bisnis mereka. Engkau memberkati. Beri umur panjang, beri kesehatan yang melimpah atasnya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami ingin memberkati
akan setiap persembahan-persembahan yang hari ini kami akan beri bagi-Mu Tuhan, baik persembahan ucapan syukur, pembangunan, maupun mungkin perpuluhan yang belum kami berikan kepadamu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami menaruhkan segala sumber berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami memberkati bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit, bagi yang ada di rumah sakit maupun ada yang di rumah. Tuhan, pulihkan dia, sembuhkan dia Tuhan. Campur tangan-Mu membawa kemuliaan-Mu dinyatakan. Berkati juga atas keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur melalui PPKM Jawa Bali ini ada satu progres yang nyata, sehingga angka yang terpapar semakin berkurang, angka kesembuhan semakin bertambah-tambah, dan juga angka kematian semakin menurun. Terima kasih Tuhan, Engkau membebaskan dari semua pandemi yang ada di tempat ini, yang ada di negara kami ini Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu, oh Tuhan, boleh bersyukur untuk kami boleh berleluasa beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, pengabdian mereka untuk negara ini Tuhan, sehingga negeri dan bangsa kami ini Tuhan terkendali di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih, berkati perekonomian, berkati para TNI Polri, supaya mereka boleh sinergi untuk membawa negeri kami ini Tuhan semakin tentram dan aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu sekal selama-lamanya. Itu sebabnya kalau sebentar kita akan meninggalkan tempat ini, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Marilah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat damai dan sejahtera, kasih sayang yang dari Bapa Surgawi, serta persekutuan dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya dilimpahkannya, dicurahkannya mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua dalam kemuliaan yang kudus, hidup di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima berkat anugerahnya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kami memuji kebesaran sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.